Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krosela Ramadewi dengan NPM 257820093 dari kelas TRI 2D. Pada hands-on kali ini saya akan mengerjakan Lab ITN Final Packet Tracer Assessment pada mata kuliah Jaringan Komputer 1. Jadi pada praktikum kali ini saya akan melakukan konfigurasi jaringan menggunakan paket tracer. Nah, nanti topologi yang digunakan terdiri dari router, yaitu ini R1, kemudian switch, dan dua PC, yaitu PC A dan PC B. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah membuat dua jaringan LAN dari network utama, yaitu IP-nya 192.168.10.0/24. Nah, di sini LAN 1 itu membutuhkan 100 host dan sedangkan LAN 2 itu membutuhkan 50 host. Jadi di sini juga sudah ada instruksinya. Nah, yang pertama itu tuh saya akan menentukan pembagian subnet terlebih dahulu. Nah, karena untuk LAN 1 itu membutuhkan 100 host, maka saya akan menggunakan subnet dengan /25 dengan subnet mask 255.255.255.18. Nah, di sini saya sudah menghitungnya. Nah, jadi di sini ada networknya, gateway dan IP switch VLAN 1, IP user A dan broadcastnya. Lalu untuk LAN 2 dia itu kan membutuhkan 50 host, maka itu saya itu di sini LAN 2 menggunakan subnet yaitu /26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Nah, di sini ada alamatnya. Kemudian di sini nah di sini perangkat-perangkatnya ya, ada central router G0/1, ada VLAN, ada user A dan user B. Langsung saja langkah yang selanjutnya saya akan membangun topologinya sesuai dengan instruksi yang ada di contohnya ya, seperti ini. Nah, di sini ini kita tarik switchnya ke sini, lalu ini sebagai routernya. Nah, untuk menghubungkannya saya menggunakan kabel strike karena dia itu berbeda tipe atau berbeda tipe device-nya ya. Jadi saya menggunakan kabel strike. Yang pertama dia dari switch 1 ke PC A menggunakan terhubung lewat menggunakan port FA0/6 ya. Jadi kita di sini kita cari FA0/6. Nah, ini langsung aja kita hubungin ke PC A. Nah, selanjutnya dari switch FA0/5 kita pakai strike lagi. Nah, ini kita hubungkan ke router G0/0/1. Nah, pakai kabel strike lagi. Ini dari router G0/0/0 kita hubungkan ke PCB. Kita cari dulu. Kita hubungkan, maaf ya agak susah emang. Nah, di sini sudah terhubung ya. Lalu jadi untuk mengkonfigurasinya kita masuk menggunakan terminal ya. Jadi kita harus menghubungkan menggunakan kabel konsol dulu. Misalnya dari router ini kita hubungkan ke PC A.
Nah, di sini kita hidupkan dulu atau kita aktifkan, lalu di routernya juga kita aktifkan. Nah, setelah itu ini agak nge-lag ya PC-nya. Lalu kita pencet ini, klik PCA, lalu kita ke terminal, lalu oke. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Lalu kita enter. Nah, ini sudah ya, kita masuk ke mode privilege dan configuration, yaitu n conft. Nah, di sini saya kemudian menonaktifkan DNS lookup ya, agar router itu tidak mencari perintah yang salah sebagai domainnya. Jadi kita nonaktifkan IP domain lookup. Nah, setelah itu saya ubah hostname router itu menjadi hostname Central RT. Nah, lalu saya akan membuat banner peringatan, yaitu banner mode now the reject access prohibited. Setelah saya membuat banner peringatan, lalu saya akan mengatur password konsol itu dengan line console 0, lalu password. Nah, kita lihat passwordnya di sini. Nah, jadi passwordnya itu conf.sw ini kita salin aja. Copy, lalu kita tempel password Nah, lalu kita login, kemudian exit. Nah, setelah itu saya akan mengatur password enable secret-nya. Enable secret, don't tell anyone. Hanya gede ya. Nah, lalu saya itu akan mengaktifkan dulu deh enkripsi passwordnya, yaitu service password encryption. Nah, baru di sini saya akan mengatur minimum panjang password menjadi 10 karakter. Nah, security password min. Nah, lalu saya akan mengkonfigurasi domain ya untuk SSH-nya, yaitu IP domain name netsets.com. Nah, lalu saya akan membuat user lokal untuk si login SSH-nya. Itu username netadmin secret. Kita cari di sini ada Cisco 12345. Ini dia. Kita salin aja. Kita tempel. Nah,
setelah itu saya akan membuat RSA key ya, dengan ukuran itu 1024 bit, dan perintah crypto key generate RSA itu dengan 1024 bit. Nah, setelah itu saya akan mengatur length-nya agar hanya bisa menerima koneksi SSH dan mengatur dan menggunakan user si lokalnya. Perintah len VTY 015, lalu kita login lokal. Nah, kita ketik transport input SSH, lalu exit. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi interface untuk LAN 1. Jadi interface yang digunakan untuk LAN 1 itu G0/0/1 itu digunakan sebagai si gateway LAN 1. Langsung saja interface G0/0/1 dan description gateway LAN 1, lalu kita beri IP address 192.168.10.1. Coba kita lihat LAN 1 ya, 10.1/25, berarti subnet masknya 255.255.255.128. Nah, kemudian kita no sh, lalu exit. Nah, kemudian saya akan mengkonfigurasi untuk interface untuk LAN 2 ya. Jadi untuk interface-nya yaitu G0/0/0 itu digunakan sebagai gateway LAN 2. Nah, ya, kita interface G0/0 gateway LAN 2, kemudian IP address 192.168.01.29. Lalu titik 129 subnet masknya yaitu 192, lalu no sh, lalu exit. Nah, setelah itu kita selesai end, lalu kita copy ya, atau kita simpan konfigurasinya, copy running config startup config. Nah, sudah kan. Kemudian setelah mengonfigurasi router, saya akan mengkonfigurasi si switchnya. Jadi untuk yang konfigurasi switch sama aja, kita menghubungkannya dengan kabel konsol ya. Yang pertama kita klik kanan switchnya, lalu inspect rare. Nah, di sini agar kita dapat menghubungkannya menggunakan port konsol ya. Jadi kita harus inspect rare dulu, kemudian pilih port konsol, lalu kita hubungkan ke PCB. Nah, setelah itu jangan lupa kita hidupkan. Nah, lalu kita klik PCB-nya ke terminal, lalu oke. Nah, lalu kita end, yaitu kita masuk ke mode konfigurasinya dulu, conf t. Nah, setelah itu kita sama aja matikan DNS lockupnya ya, no IP domain lockup. Nah, nanti saya akan mengubah hostname-nya menjadi hostname central SW. Ada yang salah ya, hostname kebanyakan E-nya, hostname central SW. Nah, kita sama aja memberi banner peringatan, banner mode
no reject access prohibited. Nah, setelah itu saya akan mengatur password konsolnya. Len konsol 0, kemudian password, passwordnya ya. Kita cari, nah ini kita copy aja, lalu kita tempel. Nah, setelah itu kita login, lalu exit. Nah, setelah itu saya akan mengatur enable secretnya. Enable secret dan tell anyone. Nah, lalu saya akan mengaktifkan enkripsi passwordnya, yaitu service password encryption. Nah, setelah mengaktifkan passwordnya, saya akan mengkonfigurasi domainnya, yaitu IP domain name netset.com. Lalu saya akan membuat user lokal untuk si SSH-nya, username netadmin secret, salin aja. Cisco 12345. Nah, selanjutnya saya akan membuat generate RSK ya, RSA key-nya, crypto G generate RSA, yaitu dengan bitnya yaitu 1024 sama aja. Lalu kita akan mengatur VTI-nya agar dia itu bisa menerima SSH-nya. Dengan line VTI 015, lalu login lokal. Nah, lalu kita transport input SSH, lalu exit. Nah, setelah itu saya akan mengkonfigurasi VLAN satunya pada switch. Nah, jadi IP yang digunakan agar switch itu bisa diremote dan terhubung ke jaringan yaitu interface dulu, interface VLAN 1, lalu description manajemen VLAN, kemudian IP address 192.168.10.1.2/25 ya, 10.2 /nya 255.255.255.128, lalu no SH, lalu exit. Nah, karena switch itu bisa diakses dari jaringan lain, maka tuh saya akan menambahkan default gateway-nya, IP default gateway 192.168.10.1. Nah, setelah itu saya akan nonaktifkan port yang tidak digunakan. Jadi di sini itu tuh yang port yang digunakan hanya FA0/5 dan FA0/6. Jadi port lainnya itu saya matikan agar itu lebih aman. Itu interface range FA0/1 sampai 4,
koma FA0/7 sampai 24, koma FA0/7 sampai 24, kemudian G0/1 sampai 2. Lalu kita beri description set switch port intentionally shutdown. Lalu kita perhatikan shutdown, lalu exit. Nah, setelah itu kita akan simpan konfigurasinya and lalu copy running config startup config. Nah, sudah kan, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi IP pada PC A atau user A. Kita pencet IP configuration, lalu saya masuk ke desktop, kemudian IP configuration, lalu saya akan mengisi IP address-nya 192.168.10.1.126. Ya, 126. Kemudiannya di sini 255.128. Gateway-nya 192.168.10.1. Nah, sudah. Kemudian di sini saya akan mengkonfigurasi pada PC user B ya, atau user B-nya sama saja 192.168.10.190. Address-nya yaitu 255.255.255.192. Lalu untuk gateway-nya 192.168.10.129. Nah, sudah. Lalu di sini saya akan melakukan pengujian koneksi ya. Setelah konfigurasinya selesai, itu akan terakhir melakukan pengujian koneksi. Dari user A, lalu buka command prompt, lalu kita akan ping ke gateway LAN 1 dengan IP-nya 192.168.10.1. Nah, di sini hasilnya yaitu reply. Kemudian saya akan ping ke switch ya, 10.2. Tunggu. Nah, di sini juga reply. Lalu saya akan mengeping ke user B dengan IP 192.168.10.190. Kita tunggu. Nah, di sini juga sudah reply. Selanjutnya, di sini saya juga bisa ngecek interface pada router ya. Ke terminal. Oke, nah di sini saya juga bisa tapi harus pakai password, tidak usah. Bisa juga bisa mengecek ya interface pada router dengan perintah show interface brief, dan pada switch itu show IP interface brief. Nah, jadi pada praktikum ini saya sudah melakukan semua praktikumnya dan berhasil membangun jaringan dengan 2 LAN dan melakukan subnetting, mengatur IP address pada router, switch, dan PC, serta mengamankan perangkat menggunakan password, enkripsi, dan SSH. Mungkin kita coba untuk submit. Tunggu beberapa saat.
submit. Nah, di sini hasilnya sudah 100%, berarti saya sudah berhasil menyelesaikan semua konfigurasi yang ada pada lab ITN Final Packet Tracer Assessment. Mungkin cukup sekian ya penjelasan hands-on dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.